Listeners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bawain episode Bangku Remaja. Bener banget, hari ini kita bakal bahas tentang curhatan-curhatan dari Saners. Tapi kita juga bakalan tetap bawain hal-hal yang lagi viral, yang lagi booming di sosial media. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Necila. Aku Okta. Dan aku Bila. Oke, kali ini kita mau baca curhatan dari Saners nih yang udah kirimin ke kita. Makasih banyak banget. Dan kita bakal bawain di episode kali ini. Oke, boleh dibaca nih Kak. Aku bacain ya. Jadi, si Saners ini menceritakan bahwa dia sejak umur 6 tahun kadang dipukul atau dicaci maki oleh keluarga sendiri ketika berbuat salah, dan ketika saat mulai memasuki masa SMP, dia juga mendapatkan bully dari teman-temannya. Lalu dia punya pemikiran dan berencana ketika lulus SMP ini, dia mau langsung kerja aja dan gak melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang SMA, SMK, atau bahkan ke kuliah. Nah, gimana nih menurut Bila dan Necila tentang pandangan si Saners ini? Menurut aku, dari keluarganya juga salah dan dari diri dia juga salah. Kenapa tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Benar banget sih. Kalau dari aku sendiri, salah dari parenting orang tuanya ya. Karena parenting orang tuanya itu penting banget. Apalagi untuk anak yang ini bisa dibilang masih kecil udah mendapatkan perlakuan buruk. Betul. Kalau misalkan dia punya pemikiran untuk nggak melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu balik lagi gimana cara kita dapat peran penting dari orang tua kita. Gimana orang tua kita mendidik kita dengan cara seperti apa. Kalau misalkan dengan cara seperti ini, lalu ketika dia di sekolah mendapatkan perlakuan buruk yang sama, pasti dia juga bakal ada pemikiran hal yang seperti ini. Tapi nggak semua orang punya pemikiran seperti itu sih. Pasti ada orang yang nggak mau stuck di situ, akhirnya dia berubah dan ngebuktiin kayak gitu. Tapi Saners sendiri di sini udah 6 tahun masih ada dipukul atau dicaci maki sama keluarganya sendiri ya. Itu juga mungkin terkena mental. Apalagi dia kan masih 6 tahun nih, masih masa pertumbuhan lah. Terus abis itu tiba-tiba dikasih pukulan, cacian. Bener banget ya, harusnya mungkin bisa dapat kasih sayang selayaknya anak-anak kecil. Anak masih pertumbuhan, butuh kasih sayang yang jelas. Malah dapat pukulan karena kesalahan yang mungkin bisa dibilang kesalahan kecil anak-anak ya. Karena di sini masih anak-anak dari umur 6 tahun ya. Dan itu juga mempengaruhi dia untuk kedepannya, sehingga kan dia juga nggak mau tuh untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya kayak SMA, SMK, bahkan kuliah. Dia pengen udah berhenti aja gitu sampai SMP dan langsung mau kerja. Yang akhirnya psikis dia atau mental dia ikut kena karena dari rumah aja dia udah ngerasa dirinya itu kurang baik di perlakuannya. Terus ketika di sekolah dia juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Dan itu benar-benar pasti bikin kita banyak berkelahi sama pikiran kita sendiri dong. Kayak mereka nganggapnya lingkungan kayak gini tuh nggak bikin dia nyaman kayak gitu. Nggak ada ruang aman buat diri dia sendiri gitu kan. Tapi untuk punya pemikiran tentang buat nggak langsung melanjutkan ke pendidikan selanjutnya kayak SMK, SMA, atau bahkan ke perguruan tinggi, itu tuh salah banget. Karena di zaman sekarang ini itu tuh lulusan SMA atau bahkan yang udah perguruan tinggi S1, S2 itu tuh masih banyak yang menganggur gitu, kayak masih banyak susahnya dapat pekerjaan. Apalagi dengan Saners yang bilang lulusan SMP mau langsung cari kerja apa sih di sekarang yang mungkin bisa menghidupi kehidupan yang layak, yang mendapatkan pekerjaan yang benar-benar menjamin gitu. Apalagi kan masih SMP nih, terus kalau udah mau stop terus nggak mau lanjut ke jenjang berikutnya, itu kayaknya skillnya juga masih kurang. Bener gitu kan, buat untuk memasuki dunia pekerjaan. Benar banget. Tapi kayaknya itu benar-benar kayak masih di bawah umur, karena kan emang dia masih SMP. Iya, mungkin masih sekitar 16
15-16 tahun ya. Apalagi kalau misalkan kerja dengan umur minor kayak gitu, pasti perusahaan-perusahaan itu bakal mikir 2 kali karena pasti mereka juga bakal dapat sanksi undang-undang yang dimana kalau mereka menerima anak di bawah umur untuk mempekerjakan anak-anak di bawah umur, mereka bakal kena pidana kayak gitu. Dan kekerasan terhadap anak juga termasuk ada hukum pidananya, yang dimana ada larangan dalam UU Undang-Undang pasal 76C yang berbunyi setiap orang dilarang mendapatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau ikut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak, yang dimana sanksi hukumnya juga ada dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan kekerasan fisik terhadap anak itu bisa terkena pidana 3 tahun 6 bulan lamanya atau bisa didenda sebesar 72 juta rupiah. Dan jika mengakibatkan luka berat terhadap anak itu, bisa dikenakan penjara selama 5 tahun lamanya, dan jika menyebabkan kematian terhadap anak itu, maka penjara 15 tahun lamanya. Dan hukuman bisa diperberat jika pelaku itu sendiri termasuk ke dalam orang tua anaknya, kayak gitu. Jadi pikir 2 kali lah ya kalau mau kenapa diapa-apain tuh anaknya. Mungkin bisa aja dengan cara dikasih tahu baik-baik. Iya, benar banget. Mungkin kita boleh ngomel, tapi jangan terlalu keras, karena pasti itu bakal mengancam psikis anak-anak kita nanti gitu. Dan kekerasan di dalam rumah tangga ini juga harus dijerat ke UU PKDRT, karena termasuk kekerasan dalam anggota rumah tangga, yang dimana itu dilindungi di Indonesia. Tapi menurut aku orang tuanya tuh mau bersikap tegas, cuman dengan cara yang salah. Benar banget. Kita nggak menyalahkan orang tuanya untuk ngomelin, tapi kita lebih menyalahkan ke cara memberitahunya kayak gitu. Karena ada loh cara lain tanpa harus melakukan kekerasan. Mungkin bisa dibilangin secara pelan-pelan, atau kalau ketika udah pelan-pelan nggak bisa, agak sedikit dinaikkan nada bicaranya, itu masih nggak masalah. Batas wajar ya mungkin. Masih batas wajar, karena ya mungkin dari umur segitu kita masih anak-anak gitu, masih banyak melakukan kesalahan yang mungkin masih dalam masa perkembangan anak juga kayak gitu. Nggak perlu ya untuk di masa perkembangan anak, apalagi Sanders ini masih 6 tahun gitu, masih butuh sosok orang tua yang mau dampingin dia dalam pertumbuhannya. Jangan sampai dikasih kekerasan kayak gini, terus habis itu dicaci maki, sampai-sampai dia kan pola pikirnya juga masih harus berkembang kan. Jadinya kalau dapat yang kayak Sanders kayak gini agak sulit ya. Jadinya mindsetnya itu berubah gitu 100%, yang tadinya SMP mau lanjut malah nggak jadi, pengen langsung kerja aja. Iya, bener banget. Mungkin karena hal itu dia mikirnya dengan dia kerja dia bisa hidup bebas. Betul, kayak gitu ya. Karena padahal di dunia kerja juga nggak semenyenangkan itu ya. Mungkin dia berpikir karena di rumah udah dipukul, dia cimaki, dan mau berangkat sekolah pun dia tetap dapat bulian dari teman-temannya. Benar, dan pembulian juga nggak bisa dibenarkan ya. Kayak itu juga termasuk ke dalam tindak pidana. Kita bisa membawa itu ke dalam hukum kalau emang kita mau menyeriusi tindakan tersebut. Betul. Bullying tuh termasuk yang jahat banget lah. Apa ya, bisa dibilang bikin fisik dan mental kita juga ikut kena. Karena dari sosmed pun kita bisa mendapatkan bullying terkadang ya. Walaupun tidak secara langsung, itu juga benar-benar nyerang mental. Benar banget, karena bullying, caci makian itu tuh bisa bikin psikis kita yang kena, mental kita sendiri yang bakal down jadinya. Jadi jangan pernah sampai kita untuk ngebully orang, apalagi kalau misalkan kita nggak suka nih sama orangnya, minimal ya udah dipendam aja sendiri gitu loh. Jangan sampai harus ngebully itu orang gitu, sampai harus mencaci atau memukulin kayak gitu. Itu mungkin udah kelewat batas ya.
Kayak ini kan udah 2026 nih. Masa bully kayak gini tuh masih diwajarkan gitu loh. Kayak masa mau terus-terusan untuk ngebully padahal udah 2026 nih. Nggak mau gitu loh di stop gitu loh. Iya bener banget sih. Masa di zaman sekarang masih ada aja sih pembulian-pembulian kayak gitu, yang harusnya kita bisa berteman dengan siapa aja. Justru kita banyak teman pun itu tuh justru bikin kita ngerasa lebih senang gak sih? Karena kita bisa punya berbagai macam karakter orang, kita Cerita. bisa punya berbagai macam kegiatan bareng-bareng sama teman-teman kita kayak gitu. Lagian juga ngapain ngebully anak orang ya, kan kita juga bisa cut off yang benar-benar kita nggak suka. Jadi simpel aja. Iya, dibawa simpel aja. That simple. Udah. Jadi ya pokoknya itulah, jangan pernah untuk buat orang tua, jangan pernah untuk mencaci atau memukuli anak sendiri, apalagi masih di bawah umur. Benar gitu. banget. Mungkin kalau misalkan untuk membilangin atau ngasih tahu ke anak-anaknya, entah anak kecil atau anak besar sekalipun, itu nggak boleh sama sekali sampai harus dipukulin kayak gitu, karena itu udah termasuk ke dalam UU PKDRT, yang dimana perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa diseriusi dan ditindaklanjuti jika memang kita ingin melakukannya, apalagi orang tua kita sendiri yang melakukannya kayak gitu. Terus jangan sampai buat ngebully lagi ya. Bener banget, Stop, pembulian gitu. itu harus di stop bullying, karena itu bikin merusak mental orang lain kayak gitu. Kan kita nggak tahu seberat apa hidupnya di rumah, terus ketika di sekolah kita mendapatkan bullying, itu kita nggak tahu apa yang ada di pikiran dia saat itu ketika dia udah mendapatkan bullying itu. Betul. Oke, mungkin itu aja episode kita kali ini. Sanders masih bisa curhat ke kita kayak gini dengan pergi ke website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Benar banget. Dan kita juga bakalan tetap bawain hal-hal yang lagi viral, yang lagi booming di sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau bahkan platform sosial media lainnya. Betul. Oke, segitu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!